والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada kata yang kedua, yaitu fi'il. Fi'il ini juga kita butuh tahu dan tanda-tandanya. Dan fi'il bisa dibedakan dari kata yang lain, yaitu apa berarti? Dibedakan dari apa dan apa? Dibedakan dari apa dan apa ini fi'il? Jadi kita ingin tahu fi'il ini untuk kita bedakan dari apa? Paham pertanyaannya? Kita bedakan dari apa? Dari isim dan huruf, ya kan? Karena kata dalam bahasa Arab cuma ada 3, isim, fi'il, huruf. Tahapan pertama untuk belajar harus betul-betul bisa bedakan ini isim, ini fi'il, ini huruf. Ya. Nah, kemarin kita mempelajari tentang tanda-tanda isim. Sekarang kita mempelajari tentang tanda-tanda fi'il. Dan tanda isim telah kita murojaah tadi yang paling penting. Nah, ini tadi belum sempat ditanyakan. Yang paling penting dari tanda isim apa, Bagus? Hah? Apa? Isnad ilaih. Nah, paling penting dari tanda isim adalah isnad ilaih. Kenapa kita katakan itu tanda yang paling penting? Kenapa? Syahrul. Kenapa isnad ilaih merupakan tanda isim yang paling penting? Apa? Kenapa, Abah Muhammad? Hah? Nah, ini gimana ini? Nggak di murojaah? Kenapa? Apa sudah? Nah, kita bisa mendeteksi dengan isnad ilaih apa yang kita deteksi dengan dia bisa. Yang hanya bisa dideteksi dengan isnad ilaih itu apa? Apa? Naam, isim kan banyak ya. Isim itu banyak. Naam, baik. Saking banyaknya kan tanda-tandanya kemarin beda-beda. Nah, dari semua tanda itu, nah, ada satu perkara yang tidak bisa dideteksi kecuali dengan isnad ilaih. Tapi yang lainnya kalau dideteksi dengan isnad ilaih semuanya bisa. Tapi ada satu isim ini nggak bisa dideteksi dengan min, nggak bisa masuk huruf jar, nggak bisa juga dimasuki oleh tayyib al. Apa itu gerangan? Apa kamu Mujahid? Apa Abdillah? Hah? Pertanyaannya saya ulangi. Kenapa isnad ilaih dikatakan sebagai tanda isim yang paling penting? Nah, dia paling pokok. Tapi memang pada kitab-kitab awal jarang disebutkan. Kenapa? Karena memang butuh penalaran. Makanya kemarin saya terangkan terlebih dahulu, yaitu kita harus paham namanya musnad dan musnad ilaih. Kenapa? Untuk tahu bahwasanya isnad ilaih itu merupakan ciri khas suatu isim.
atau tanda pokok suatu isim. Sebab dengan isnad ilaih itu kita bisa mengetahui isim yang tidak bisa dimasuki tanda-tanda lain. Apa itu? Tidak bisa dimasuki tanwin, tidak bisa dimasuki alif, tidak bisa dimasuki huruf jar. Apa itu? Apa? Hah? Tak fa'il. Nam tak fa'il pada darabtu. Darabtu, darabta, darabti. Tak fa'ilnya ini tidak akan antum bisa tahu dia itu isim dengan tanda-tanda yang telah lewat. Nam sin, sin apa? Tanwin, kemudian al, kemudian kemasukan huruf jar, tidak akan bisa. Dia hanya bisa diketahui dengan yang namanya isnad ilaih. Kenapa? Apa itu isnad ilaih? Maksudnya perbuatan memukul ini disandarkan kepada apa? Kepada tak. Kenapa? Karena tak inilah yang menjadi fa'il. Aku telah memukul. Paham? Paham? Rifki? Jangan cuma tanggut-tanggut tapi besok ditanya nggak paham. Paham betul? Baik, sekarang gimana? Ada iskal, zaitun? Zaidun qaimun. Ini kemarin kita datangkan untuk antum paham mana musnad ilaih. Sekarang musnad itu yang disandarkan, musnad ilaih yang disandari. Yang itu dalam suatu kalimat lengkap merupakan induknya, yaitu merupakan inti dari suatu kalimat adalah apa? Musnad dan musnad ilaih. Kalau dalam bahasa kita subjek dan predikat. Paham? Nah, untuk tahu ini ikhwan, ini musnadnya mana musnad ilaih? Zaidun qaimun. Antum merasakan. Naam, Zaidun qaimun. Sekarang yang ingin diterangkan keadaannya itu siapa? Zaid. Yang menerangkan adalah qaim, ya kan? Berarti Zaid itu adalah musnad ilaih. Sedangkan qaimun adalah musnad. Nah, kenapa? Karena berdiri ini tidak akan mungkin bisa, nah kecuali kalau ada yang melakukan. Paham? Paham tidak? Berdiri ini disandarkan kepada siapa? Oh, disandarkan kepada Z. Berarti Z adalah orang yang berdiri. Ini kalau nah, sekarang kalau ini saya ingin cuma menerangkan agar nampak jelas. Naam, ini musnad, ini musnad ilaih. Paham? Nah, sekarang kalau kita ubah menjadi apa? Menjadi fi'il. Daraba Zaidun. Yang nampak dulu sekarang urut. Daraba Zaidun. Sekarang, nah, yang disandari itu mana? Yang disandari suatu hukum itu mana? Atau dengan kata lain, musnad ilaihnya mana? Zaid. Musnad ilaihnya sekarang di sini. Karena dialah yang disandari perbuatan memukul. Maka ini adalah musnad. Oh, ini isim berarti. Ini isim berarti. Nah, ini musnad berupa fi'il. Nah, paham? Nah, dari sini sekarang kalau kita ganti. Darabtu. Nah, darabtu. Kita ganti dengan dhamir. Paham? Mana musnad ilaih? Ya sama berarti kalau kita sudah paham, musnad ilaih berarti dhamir ta, ya kan? Tuh di sini bunyinya. Ini musnad ilaih. Kemudian darab ini adalah musnad. Nah, kalau sudah paham ini,
Berarti bagaimana kita tahu bahwasanya tak ini adalah isim? Dengan tanda al-isnad ilaihi. Karena dia sebagai musnad ilaihi. Sudah ngeh di sini? Nah, kalau antum paham ini semuanya, antum enggak hafal tanda isim yang lain, ikhwan fillah, tanda musnad ilaihi ini bisa, maka sudah apa? Tahu itu isim, tahu itu fiil. Kenapa? Ini seandainya kita enggak hafal tanwin itu tanda isim. Oh, ini musnad ilaihi, isim. Ini musnad ilaihi, isim. Paham? Semuanya. Pokoknya isim semuanya itu, nah, kita bisa mengetahuinya dengan apa? Dengan isnad ilaihi. Nah, kenapa? Karena tidak ada fiil itu bisa menduduki posisi musnad ilaihi. Oleh karena itulah, nah, nanti dalam ilmu balaghah ikhwan fillah bahwasanya jumlah ismiyah itu, jumlah yang diawali dengan isim seperti ini lebih bagus daripada jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena jumlah ismiyah itu memiliki makna tetap, ya, subut wal luzum. Makanya jawaban Nabi Ibrahim, ini akhirnya meluas ke sana, cuma sebagai faedah saja. Nabi Ibrahim ketika disalami oleh apa? Oleh malaikat. Tayyib qalu salama. Para malaikat, ya, malaikat yang diutus yang berbentuk manusia, ya, tidak saat itu, datang kepada Nabi Ibrahim. Qalu salama. Mereka salamnya salama. Ibrahim menjawabnya apa? Qala salamun. Ibrahim menjawabnya ya sama. Ini salaman, ini salamun. Bedanya apa? Bagaimana Ibrahim? Kan kita kalau mau menjawab suatu salam itu diperintahkan untuk menjawab yang lebih bagus, ya kan? Fa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini para malaikat mengatakan qalu salaman. Ibrahim menjawabnya salamun. Nah, saya ya karena ini lebih bagus. Dari sini mana? Karena salaman dia jumlah ismiyah. Nusallimu salaman. Karena ini mansub sebagai maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlak. Ya, nanti insyaallah. Sedangkan salamun ini jumlah ismiyah yaitu salamun alaikum. Salamun alaikum yang menunjukkan tetapnya salam atas kalian semua secara kokoh. Nah, ini menunjukkan jumlah ismiyah itu lebih bagus. Nah, makanya Ibrahim menjawabnya sama satu kata salamun, tapi asalnya salamun alaikum. Sedangkan para malaikat salaman dengan mansub, tapi menunjukkan ini jumlah fi'il. Ini faedah saja. Yang paham alhamdulillah, yang tidak paham tidak berdosa. Nah, yang jelas sekarang musnad dan musnad ilaihi, paham alhamdulillah. Ini penting sekali, penalaran ini penting sekali. Dan alhamdulillah di sini juga disinggung yang dikotakan ini adalah apa? Gambaran secara umum kalam atau kalimat-kalimat lengkap dalam bahasa Arab, ikhwan. Jadi umdah, antum lihat kan kata umdah? Ya. Umdah. Umdah itu terdiri dari dua, musnad dan musnad ilaihi. Nah, ini kita sudah mengambil ini. Adapun berikutnya nanti insyaallah di dalam kelanjutan pertemuan-pertemuan yang kita lalui. Nah, perhatikan musnad itu berupa fiil, khabar dan khabar nasih. Sedangkan musnad ilaihi, perhatikan, berupa fa'il atau mubtada atau ismun nasih, semuanya berupa isim. Tidak ada yang namanya musnad ilaihi berupa fiil, semuanya berupa isim. Itu intinya. Adapun penjabarannya insyaallah di pertemuan berikutnya. Sekarang isim sudah, ya, kita tinggalkan. Nah, sekarang masuk pada fiil. Nah, fiil ikhwan fillah, pengertiannya apa kemarin, Afdani? Kata kerja. Pengertian secara ilmiahnya apa? Apa Zurah?
Yang lengkap. Suatu kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan berhubungan dengan waktu. Baik. Nah, dari sisi waktunya ini, penunjukan waktunya terbagi menjadi berapa, Human? 3, yaitu fi'il, madhi, mudhari', amr. Nah, sekarang kita ambil alamatnya, ya, kawan. Nah, fi'il bisa diketahui dengan beberapa alamat, diantaranya qad, kemudian sin, saufa, dan ta ta'nis sakinah. Nah, ta'u ta'nis sakinah. Ini yang kebanyakan kita sudah menghafalnya. Baik. Nah, untuk qad ini menjadi tanda fi'il dan masuk, ikhwani fillah, masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Qad masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Dan ketika qad itu masuk pada kedua fi'il itu memberikan makna yang berbeda-beda. Nah, ini pentingnya juga ketika antum menerjemahkan nanti. Nah, ketika masuk pada fi'il madhi, maka qad memiliki 3 makna. Yang pertama at-tahqiq, yaitu menunjukkan makna apa? Betul-betul. Nah, betul-betul perbuatan itu dilakukan. Contohnya misalnya apa? Qad jaa'a Muhammadun. Qad jaa'a Muhammadun. Sungguh betul-betul apa? Muhammad telah datang. Kemudian yang kedua, memberikan makna apa? Takrib. Nah, takrib yaitu menunjukkan bahwasanya perbuatan itu dekat akan dilakukan. Nah, tahqiq tadi menunjukkan apa? Makna sungguh-sungguh, yaitu betul-betul perbuatan itu telah dilakukan. Sedangkan takrib menunjukkan bahwasanya perbuatan itu akan segera dilakukan. Sudah dilakukan belum? Belum. Nah, disinilah ikhwanifillah, fi'ilnya madhi, tapi perbuatannya belum. Tapi didatangkan dengan fi'il madhi karena saking dekatnya. Nah, sebentar lagi dilakukan. Contohnya apa? Seperti perkataan muadzin ketika iqamah, qad qamatis shalah. Nah, ketika membuat contoh perhatikan seperti perkataan muadzin ketika iqamah. Kenapa? Karena kalau kita katakan sekarang, nah, qad qamatis shalah. Sekarang kita belajar. Nah, qad qamatis shalah. Berarti makna yang mana? Mana yang mana, Pak Yusuf? Kalau aku sekarang, saya mengatakan sekarang, nah, qad qamatis shalah. Berarti makna yang mana? Dengan fakta kita loh saat ini. Berarti tahqiq. Kenapa? Karena kita sudah salat, ya kan? Antum sudah salat kan? Nah, sudah salat zuhur, qad qamatis shalah. Tapi kalau perkataan muadzin tadi ketika iqamah dia mengatakan qad qamatis shalah, maka qad di sini memiliki makna apa? Maulana, sangat dekat, ya, hampir dilakukan. Yaitu berarti apa? Mengartikannya bagaimana qad qamatis shalah? Bagaimana sekarang mengartikannya? Antum belajar di situ mau lihat apa? Cuma melamun saja. Hah? Apa?
Bagaimana Pak Abdul Razak? Sebentar lagi, nah, yaitu sebentar lagi salat akan ditegakkan. Nah, sekalian tanbih ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah ini digandeng ya Pak. Nah, karena itu hitungannya satu. Jadi qad qamatis shalatu qad qamatis shalah, jangan diputus. Jangan qad qamatis shalah tapi digandeng. Sehingga jadi satu kesatuan. Ini ingat-ingat. Ya, ketika iqamah kita bacanya apa? Qad qamatis shalatu qad qamatis shalah, digandeng. Baik. Nah, ini dua makna. Tahqiq dan takrib. Baik. Tadi saya bilang apa? 3, 6 keliru. 6, 2 makna. Kemudian mudhari ini sekarang. Baik, mudhari ini yang memiliki makna lebih dari 2, Pak. Berbalik. Mudhari ketika kemasukan qad, nah paling banyak ikhwanifillah menunjukkan makna na'am at-taqlil. Menunjukkan makna sedikit. Terkadang, ya, terkadang. Antum ketika mengartikan qad masuk pada fi'il mudhari', perhatikan kebanyakan makna yang ditunjukkan adalah makna kadang-kadang atau taqlil, sedikit, tidak banyak. Baik. Seperti misalnya apa? Qad yajudul kadzib, qad yajudul bakhil. Qad yajudul bakhil. Apa maknanya qad yajudul bakhil? Terkadang orang yang pelit itu ya apa? Dermawan. Kadang-kadang saja, tapi apa? Banyak pelitnya atau banyak dermawannya? Banyak pelitnya, banyak enggak mau ngasih. Nah, ini maknanya taklil, qad yajudul bakhil. Dan dalam kitab ikhwanifillah, na'am, kalau antum menemukan qad setelahnya fi'il mudhari', maka apa? Pertama kali arahkan ke makna taklil. Ya. Ke makna taklil. Kecuali kalau ada qarinah-qarinah yang menunjukkan makna lainnya. Karena kebanyakan qad kalau masuk pada fi'il mudhari' memberikan makna ini, kadang, terkadang, jarang. Itu bermakna jarang atau kadang-kadang. Yang kedua kebalikannya, bermakna at-taktsir. Bermakna banyak. Nih, makanya harus melihat apa? Tanda-tandanya. Baik, seperti misalnya apa? Qad apa? Qad yatasaddaqu al-karim misalnya. Orang yang dermawan ya banyak melakukan sedekah. Nah, qad yatasaddaqul karim. Atau biar mudah disamakan ikhwanifillah, qad yatasaddaqu al-bakhil. Berarti qad yatasaddaqul bakhil ini qad yang apa? Biar antum bisa bedakan. Bermakna apa? Taklil. Karena sama-sama bersedekah. Orang yang karim sedekahnya banyak, orang yang bakhil sedekahnya sedikit. Nah, ini bedanya. Mana yang menjadikan kita tahu ini bermakna taklil dan ini bermakna taksir sekarang? Dari mana kok qad yatasaddaqul bakhil ini bermakna taklil, yaitu jarang orang bakhil itu bersedekah. Itu maknanya. Ya, atau kita maknakan ya kadang-kadang, namanya kadang-kadang kan jarang. Kadang-kadang orang bakhil itu bersedekah. Nah, kenapa kemudian yang bawah kok kita maknakan taksir, qad yatasaddaqul karim?
Ya sering ya orang yang dermawan itu bersedekah. Dari mana kita mengetahuinya, Pak Muhammad? Dari mana, Kasah? Hah? Dari mana kita tahu ini bermakna taklil, ini bermakna taksir? Harus mikir. Dari mana, Wahyu? Dari konteks kalimat, ya. Kenapa? Karena ada qarinah di sini, konteksnya untuk orang bakhil, konteksnya untuk orang yang dermawan. Jadi harus melihat konteks kalimat bagaimana. Ini yang dinamakan dengan qarinah, ya kawan. Qarinah itu tanda-tanda yang kita pakai untuk menentukan makna suatu kalimat, ya. Kemudian makna yang ketiga. Nah, bermakna at-tahqiq. Seperti pada fi'il apa tadi? Fi'il madhi. Madhi bermakna betul-betul. Nah, sungguh-sungguh. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad ya'lamullah." Qad ya'lamullah. Apakah kita katakan makna taklil terkadang Allah tahu? Betul enggak? Betul enggak, Abang Abdul Enggak. Apakah kita bawa ke makna taksir banyak? Seringnya Allah tahu? Ini enggak. Tapi apa? Harus disebutkan makna lagi. Makna khususnya itu apa? Bermakna tahqiq, yaitu sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Paham? Nah, ini dalam Al-Qur'an, ya kawan. Nah, qad yang padanya fi'il kemudian dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka qad bermakna tahqiq, ya, walaupun masuk pada fi'il mudhari'. Nah, walaupun masuk pada fi'il mudhari'. Baik. Kemudian sin dan saufa. Sin dan saufa, Pak. Berarti di sini ini qad bisa masuk pada apa? Pada fi'il madhi dan fa'al fi'il mudhari'. Ini yang disebut dengan alamat mushtarak. Alamat bersama antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Berarti ketika kemasukan qad kita belum bisa menentukan ini fi'il madhi atau fi'il mudhari', ya tidak, kecuali kita tahu ada tanda lain. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membedakan ini fi'il madhi, fi'il mudhari'? Kita butuh tanda khusus. Nah, ini sekarang yang kita bahas, inilah tanda khusus, yaitu apa? Sin, saufa, dan ta'nis sakinah. Sin dan saufa, ikhwan, dua tanda ini khusus masuk pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kemarin fi'il yang menunjukkan apa? Iqbal. Fi'il mudhari' itu fi'il yang menunjukkan apa? Makna apa? Menunjukkan makna di zaman hal dan mustaqbal. Yaitu zaman hal itu zaman sekarang yang kita sedang lakukan, saat ini yang sedang kita lakui ini. Sedangkan mustaqbal zaman yang akan datang. Cuman bedanya, ikhwan, untuk sin dan saufa sama-sama menunjukkan makna istiqbal, makna yang akan datang. Ya, karena fi'il mudhari' kan punya dua kemungkinan zaman. Paham? Apa tadi? Ini makna sekarang dan yang akan datang. Nah, kalau kita
dalam suatu kitab membaca fi'il mudhari'. Nah, kita tidak bisa menentukan ini menunjukkan makna sekarang atau yang akan datang. Nah, bermakna akan ataukah bermakna sekarang. Lalu bagaimana menentukannya? Ya tadi, dengan melihat apa? Qarinah. Paham? Dengan melihat qarinah. Namun ketika telah termasuki sin dan saufa, maka sekarang kita sudah bisa memastikan bahwasanya fi'il itu menunjukkan makna apa? Mana apa, Humam? Yang nyangkut itu loh. Konsentrasi penuh. Menunjukkan mana apa? Alhamdulillah, istiqbal. Ya. Baik. Menunjukkan makna istiqbal. Cuman istiqbalnya sin itu lebih dekat daripada saufa. Seandainya sin itu nanti, berarti saufa kira-kiranya besok atau nanti malam jauh. Ini untuk bedakan. Nah, jadi sin dan saufa menunjukkan makna istiqbal, tapi apa? Sinnya istiqbal qarib. Nah, lil istiqbal qarib. Nah, sedangkan saufa untuk istiqbal ba'id. Nah, baik. Tugasnya nanti membuat yang fi'il dengan fi'il mudhari' atau cari dalam Al-Qur'an dengan fi'il mudhari' ini. Di situ ada sin dan saufa. Masuk pada fi'il mudhari'. Kalau contoh yang mudah misalnya sayadhabu Zaidun ilal masjidi ba'dal adzan. Maknanya apa seperti ini? Bibi sayadhabu Zaidun ilal masjidi ba'dal adzan. La, terjemahkan. Sayadhabu Zaidun ilal masjidi ba'dal adzan. Terjemahkan. Abu Zur'ah. Ba'dal adzan. Nah, akan pergi Zaid menuju ke masjid setelah adzan. Nah, ini kalau kita terjemahkan runtut seperti yang dalam susunan Arab. Nah, cuman setelah tahu itu, memang langkah pertama gitu ya, kawan. Langkah kita belajar bahasa Arab untuk tahu kedudukan masjid, ya sudah. Sayadhabu akan pergi. Nah, Zaid menuju ke masjid setelah azan. Nah, cuma nanti langkah berikutnya setelah tahu itu harus diubah ke susunan bahasa kita sehingga menjadi enak. Jadinya bagaimana? Berarti Zaid akan pergi ke masjid setelah azan. Nah, Zaid. Nah, kalau pakai saufa itu untuk sesuatu yang lebih jauh lagi. Nah, saufa yadhabu Zaidun. Nah, ilal madrasah ba'dal usbu'. Setelah sepekan lagi. Nah, Zaid akan pergi ke madrasah 6 sepekan lagi. Paham bedanya? Untuk yang lebih jauh. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab tambahan huruf mesti memiliki tambahan makna. Itu kaidah. Ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil ma'ani. Ini kaidahnya. Ini berlaku pada nahwu, berlaku pada sharaf, berlaku pada balaghah dan seterusnya dari ilmu lughah Arabiyah. Secara umum kaidahnya apa? Ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil ma'ani.
Ya, tambahan susunan suatu kata ini menunjukkan adanya tambahan makna. Nah, sin itu satu huruf tok. Saufa berapa huruf? 3 huruf, berarti ya lebih panjang. Nah, lebih jauh. Nah, cakupan atau apa istiqbalnya. Baik. Paham Nabil? Ini sin dan saufa, dia khusus masuk pada fi'il apa Nabil? Fi'il mudhari' saja. Untuk memastikan bahwasanya mana yang ditunjukkan fi'il mudhari' itu makna apa? Makna? Hah? Makna? Ada yang kecil-kecil ini. Baik. Mana? Istiqbal. Nah. Jadi masuknya sin dan saufa pada mudhari' memastikan fi'il mudhari' itu menunjukkan makna istiqbal. Nah. Baik. Yang sebelumnya fi'il mudhari' itu memiliki 2 kemungkinan makna. 2 kemungkinan makna itu apa Pak Agus? Menunjukkan makna di zaman sekarang dan akan datang. Kalau kemasukan sin dan saufa berarti menunjukkan makna sekarang atau akan datang? Akan datang ya. Nah, diingat-ingat. Makna akan datang itu namanya makna istiqbal. Sekarang tanda yang keempat yaitu ta'u ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah ini juga tanda khusus. Dia hanya bisa masuk pada fi'il madhi. Nah, khas bil fi'il madhi. Oh. Enggak mungkin ta ta'nis sakinah itu masuk pada fi'il mudhari'. Contohnya jalasat ummi. Alal kursiyi. Apa artinya? Syahrul? Jalasat ummi alal kursiyi. Telah duduk ibuku di atas kursi. Ini kalau makna urut seperti ini. Sekarang disusun pakai susunan Indonesia yang bagus. Dengan subjek, predikat, objek. Kalau telah duduk ibuku di atas kursi, nah ini makna letterlek, harfi. Ya, masing-masing susunannya disamakan. Sekarang kalau antum menerjemahkan seperti itu jelek. Nah, jelek. Tapi harus diubah susunannya menjadi susunan Indonesia. Jadinya bagaimana? Bagaimana jadinya? Dibalik. Ibunya yang dikedepankan. Berarti ibuku telah duduk di atas kursi. Paham? Bedakan. Ya, ibuku telah duduk di atas kursi. Kaidahnya kalau antum mau menerjemahkan, cari dulu apa? Subjeknya. Bisa berupa fa'il atau bisa berupa nabi fa'il, yaitu yang melakukan pekerjaan ini siapa? Paham? Tapi untuk sekarang karena kita mau belajar nahwu enggak apa-apa. Nah, telah duduk ibuku di atas kursi. Tapi nanti kalau keterusan, nah ini tidak bagus. Nah, antum bacakan kitab, nah membingungkan orang. Baik. Nah, ta ta'nis sakinah ini dia khusus masuk pada fi'il mudhari'. Ya. Madhi ya, sangka belum pada ngantuk. Nah, baik, telah masuk pada fi'il madhi. Khusus masuk pada fi'il madhi. Dan maksudnya ta ta'nis sakinah adalah ta yang menunjukkan
muannas, perempuan yang disukun. Ya. Berarti keluar darinya tak yang tidak menunjukkan perempuan. Seperti misalnya apa? Tu, ya. Ta. Kalau tu kadang perempuan mengucapkannya seperti anta, ya, jalasta dan seterusnya. Kemudian sakinah untuk mengeluarkan tak yang berharokat tadi, jalasta, jalasti, jalastu. Paham? Jalasti menunjukkan perempuan tapi tidak sakinah, ya kan? Makanya berarti jalasat. Nah, ini khusus masuk pada fi'il madhi. Nah, sekarang, nah, sakinah ini yang dimaksud dengan sakinah adalah sukun yang asli. Sehingga seandainya sukun ini kemudian dihilangkan karena suatu sebab, maka tidaklah mengeluarkan dia dari penamaan tak-taknis sakinah. Seperti misalnya apa contohnya? Jalasat al-mudarrisatu misalnya. Alal kursiyi, biar mudah contohnya membandingkannya. Jalasat al-mudarrisatu. Asalnya kan seperti ini, berarti ini tak apa? Tak ini sakinah. Tapi kalau kita membaca jalasat al-mudarrisatu alal kursi, ini jelek. Nah, jelek. Nah, tapi apa? Hendaknya taknya ini karena sukun bertemu dengan sukun, sehingga apa? Ketika kita ingin membaca secara wasal disambung, maka kaidahnya ikhwanillah ketika dua sukun bertemu, maka sukun yang pertama itu di kasroh, ya, sukunnya dihidupkan, diberi harokat kasroh menjadi jalasatil mudarrisatu. Paham? Ini namanya taknis sakinah yang di kasroh, tapi dengan sebab apa? Dengan sebab adanya dua sukun yang bertemu, yang diistilahkan dalam bahasa Arab namanya iltiqa'us sakinain. Berarti torikat littakhallus min iltiqa'is sakinain. Maksudnya littakhallus itu untuk membebaskan diri. Littakhallus min iltiqa'is sakinain. Ya. Sehingga sekarang kalau ditanya, kenapa pada jalasatil mudarrisatu taknya di kasrah? Apa? Kenapa? Rifki? Hah? Ya, sekarang jawabannya yang tepat. Jawabannya yang lengkap. Jangan apa? Karena bertemunya dua sukun. Kenapa kalau bertemu dua sukun? Hah? Karena bertemunya dua sukun. Terus kenapa? Kalau bertemu dua sukun. Nah, kenapa kalau di kasroh? Ini apa ini maknanya? Yaitu untuk membebaskan diri dari apa? Bertemunya dua sukun. Kenapa? Karena bertemu dua sukun dalam bahasa Arab itu tidak boleh. Tidak boleh, kawan. Jalasat, naam, kemudian sukun lagi, mudarrisatu. Tidak bisa dibaca. Sehingga antum minimalnya harus waqaf. Jalasat al-mudarrisatu berarti waqaf, tidak betul. Karena kita mau satu jumlah sekaligus. Sehingga ketika ada dua sukun yang bertemu, ada kaidah dalam bahasa Arab untuk membebaskan dari bertemunya dua sukun ini, maka sukun yang pertama di harokati apa? Kasrah. Paham? Sehingga jalasatil mudarrisatu. Juga sekarang kalau ditanya, oh ini kok ada fi'il akhirnya kasrah.
Ya kan? Padahal kemarin kasrah itu tanda untuk isim. Cuman kita jawab karena kasrah ini bukan kasrahnya apa? Bukan kasrah fi'il itu secara asli, tapi dia pertama kasrah untuk takdis yang menunjukkan dia itu apa? Wanita. Kemudian kasrahnya pun bukan kasrah yang asli, tapi kasrah yang muncul karena suatu sebab, sehingga tetap dinamakan taknis sakin. Paham sampai di sini? Nah sekarang ini yang di jurumiyah cuma sekedar sampai di sini. Nah masih tersisa ikhwan fillah satu fi'il yang belum disentuh, yaitu fi'il apa? Fi'il amr. Nah fi'il amr punya alamat yang khusus, yang tidak akan bisa dikatakan fi'il amr sampai terpenuhi alamat tersebut. Karena nggak cukup kita tulis ini. Al-amr harus ada dua alamat, yaitu yadullu ala talab. Menunjukkan permintaan, menunjukkan tuntutan, menunjukkan perintah, sama. Ya, menunjukkan perintah. Yang kedua, qabulul ya al-mu'annatsah al-mukhatabah. Yang pertama, yadullu ala talab, menunjukkan perintah. Yang kedua, tandanya yaitu bisa menerima ya mu'annatsah mukhatabah. Paham? Dua ini. Nah, menunjukkan atas perintah, karena memang ini fi'il amr kata kata kerja perintah. Bisa menerima ya mu'annatsah mukhatabah ini untuk membedakan antara fi'il amr dengan isim fi'il. Contohnya ikhwani fillah, jalasa fi'il mudhari'nya apa? Yajlisu. Jalasa yajlisu. Baik. Fi'il amrnya apa? Ijlis. Sekarang kalau yang diperintah adalah perempuan, berarti apa? Ijlisi. Nah, ini yang dimaksud dengan ya mu'annatsah mukhatabah. Duduklah kamu wahai perempuan, satu orang. Ijlisi. Alamat ini menerima ya mu'annatsah mukhatabah untuk membedakan antara fi'il amr dengan tadi? Dengan isim fi'il juga. Karena isim fi'il tidak bisa menerima ya mukhatabah. Juga untuk menunjukkan membedakan dengan sudah itu saja. Sekarang yadullu ala talab, menunjukkan atas suatu permintaan. Contohnya tadi ijlis, ya kan? Untuk laki-laki, ijlis kamu laki-laki. Duduklah kamu laki-laki. Nah, dua perkara ini ikhwan, menunjukkan perintah dan bisa menerima ya mu'annatsah mukhatabah ini, alamat itu harus tergabung, dua-duanya ada. Kapan saja hilang satu, tidak bisa. Contohnya misalnya, menunjukkan perintah tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah. Contohnya apa tadi? Isim fi'il amr. Isim fi'il amr itu menunjukkan perintah tapi tidak bisa menerima yang mukhatabah, seperti sah. Apa kemarin maknanya sah? Diamlah. Diamlah. Sah. Tapi tidak bisa menerima sahih, tidak bisa. Antum katakan ke wanita, ke istri antum, sah ya sah. Taib.
katakan kepada laki-laki sah, ya tetap sah. Paham? Baik banyak atau sedikit sama katanya apa? Sah. Baik. Tapi kalau bisa menerima ya muannats mukhatabah, tidak menunjukkan perintah, ini juga tidak bisa dikatakan fi'il amr. Contohnya apa? Bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan perintah, yaitu fi'il mudhari'. Seperti apa? Tajlisina. Tajlisina. Ini fi'il apa? Kalau ditanya tajlisina, Nabil, tajlisina fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada ya muannasah mukhatabah menunjukkan anti, kamu perempuan sedang duduk. Kenapa kita tidak mengatakan ini fi'il amr padahal bisa menerima ya muannasah mukhatabah? Kenapa, Maulana? Karena tidak menunjukkan perintah. Paham? Baik, sekarang kalau toh, baik, ini perintah. Kenapa tidak kita katakan sebagai fi'il amr, Iqbal? Karena tidak bisa menunjukkan, tidak bisa kemasukan atau tidak bisa menerima ya muannasah mukhatabah. Paham sampai sini? Nah, ini tanda fi'il amr cuma ini toh, ikhwan. Tapi dua-duanya harus ada. Dua-duanya harus ada. Baik, selesai dari pembahasan fi'il. Nah, jadi dengan ini antum harus apa? Paham? Ini fi'il. Nah, dari dua temannya, yaitu isim dan huruf. Nah, sekarang antum baru lihat ini. Sekarang di sini ringkasannya. Setelah penjabaran ini kita lihat yang ditulis di lembaran untuk apa? Mengulas secara ulang di benak kita, sehingga besok saya ingin kalau ditanya tek 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 gitu loh. Ya. Ya. Latihnya 2 detik saja minimal. Jangan lama-lama. Makanya disiapkan. Perhatikan fi'il. Fi'il itu dibagi jadi dua, apa? Mustarakah dan khassah, ya tidak? Kalian perhatikan, fi'il tandanya mustarakah dan khassah. Mustarakah itu alamat yang apa? Yang alamat bersama, alamat bersekutu antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, alamat mustarakah itu adalah apa? Qad. Ya, qad. Nah, makanya dibagi jadi dua, masuk lil madhi dan lil mudhari'. Lil madhi menunjukkan makna takrif. Dikatakan di sini tufidut takrif. Maksudnya tufidut takrif apa? Memberikan faedah makna takrif, yaitu hampir. Nah, hampir dilakukan. Qad qamatis shalah. Ya, salat itu hampir ditegakkan. Yaitu sebentar lagi ditegakkan ini. Cuman yang mengatakan ini siapa? Muadzin ketika iqamah. Yang kedua tufidut tahqiq, memberikan makna tahqiq, yaitu apa tadi? Sungguh-sungguh atau betul-betul telah terjadi. Qad jaa Zaidun. Yang kedua, qad masuk pada fi'il mudhari'. Nah, ini memiliki 3 makna yang kita sebutkan tadi. Di sini urutannya tufidut taqsir, seperti apa? Qad yatasaddaqul karim. Nah, qad yatasaddaqul karim. Maknanya apa tadi qad yatasaddaqul karim? Maknanya bagaimana, Pak Agus? Seringnya orang yang apa? Dermawan itu bersedekah, atau orang yang dermawan itu sering bersedekah, itu lebih bagus, ya kan? Kemudian yang kedua tufidut taqlil, qad yajudul bakhil. Nah, terkadang seorang yang bakhil itu bersikap dermawan. Nah, kalau lagi ada maunya, misalnya,
Pikirannya orang baik kan kalau dermawan nanti baliknya lebih besar. Nah, itu biasanya gitu. Jadi tetap otaknya otak bisnis. Kemudian yang ketiga, tufidut tahqiq, ya, memberikan makna betul-betul dan sungguh-sungguh seperti dalam ayat qad ya'lamullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, tanbih tadi dari ketiga makna ini yang sering ketika kita membaca kitab, kita dapati fi'il mudhari' kemasukan qad, maka hendaknya pertama kali antum perhatikan makna apa? Ini tips untuk ketika mengartikan, ketika membaca apa Hudzaifah? Makna yang sedikit, makna taklil ya, makna taklil. Kemudian alamat yang khassah, perhatikan alamat yang khassah ya, khusus pada bil madhi, khusus pada fi'il madhi, yaitu ta'u ta'nis sakinah. Ta' ta'nis sakinah seperti apa? Qalat. Nah, qalat. Ta' ta'nis yang menunjukkan wanita dan dalam kondisi sukun. Baik. Kemudian qalata, qalatil. Nah, ini tadi kenapa kok dikatakan sakinah padahal di fathah dan di kasrah? Karena harokat tersebut harokat muncul karena suatu sebab. Nah, suatu sebab. Pada qalatil telah saya terangkan tadi karena iltikaus sakinain, bertemunya dua sukun. Kalau qalata, ikhwani fillah, nah qalata ini kenapa? Kenapa kok diharokati? Hah? Nah, menunjukkan musanna. Kenapa? Tapi secara kaidahnya kok diharokati? Kenapa? Karena setelahnya adalah alif, tidak akan berbunyi. Alif itu akan hilang kalau tidak diharokati fathah taknya. Qalat apa terus? Nah, nggak bisa. Nah, nggak bisa bunyi alif. Nah, jadi karena adanya alif menuntut huruf sebelumnya itu di fathah. Harus. Pokoknya alif ini memang apa? Dia tidak suka diberi pilihan. Pokoknya senangnya nuntut yang lain. Ada alif ya, pokoknya sebelumnya kamu harus fathah. Ya, kasrah tidak mau dia. Pokoknya sebelum alif harus fathah. Kalau enggak, nah jangan sebut aku alif. Gitu. Baik, makanya qalata jadinya. Kemudian al-mudhari'. Di sini nam as-sin wa saufa. Nam kemasukan sin dan saufa, saya'lamu. Sedangkan al-jawazim wa nawasib insyaallah menyusul. Nah, yaitu bisa kemasukan amil-amil yang menjazmkan, yaitu alat-alat dalam bahasa Arab yang menjadikan fi'il jazm, juga apa? Menjadikan nasab. Kenapa kemasukan jawazim dan nawasib? Karena fi'il mudhari' ini memiliki kekhususan dia mu'rab. Dia bisa di-i'rab. Kemudian yang ketiga amar. Ketika amar, dia harus terkumpul padanya dua tanda, yaitu dalalatuhu 'ala talab. Nah, menunjukkan apa? Talab, menunjukkan perintah. Maqabulihi nunat taukid, bersamaan dengan dia menerima nun taukid. Nah, ini belum diterangkan, menyusul. Waktunya tidak cukup. Yang kedua ini yang baru diterangkan, yaitu apa? Dalalatuhu 'ala talab ma'a qabulihi ya al-mukhatabah. Dia menunjukkan talab, menunjukkan apa? Menunjukkan perintah bersamaan dengan apa? Bisa menerima ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu ya muannasah, ya. Karena tidak disebut mukhatabah kalau tidak muannas. Kalau mudzakkar apa? Mukhatab, ya. Cuman saya terangkan dengan muannasah agar lebih jelas. Ya, muannasah mukhatabah seperti i'lami. Ketahuilah engkau wahai perempuan. Adapun dia bisa menerima nun taukid, itu nanti penjabarannya ikhwani fillah ada sedikit hal yang lumayan rumit. Tapi ingat dulu ini saja. Fi'il amr, dua tanda ini. Baik.
Berarti kita selesai dari tanda-tanda fiil. Ingat-ingat ya. Mudah kan? Mudah ya kan? Nah, insyaallah. Yang penting di murojaah terus apa? Ini ya kawan, ini kharitatuz dzihn, yaitu memetakan di benak kita sehingga ketika ditanya, naam, cepat. Ya, Rizki. Naam, baik. Sering dilihat, sering diingat ya di murojaah. Barakallahu fiikum. Nakta'i bihadza subhanakallah.